Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita menikmati hadirat Tuhan saat ini. Dimanapun kita berada saat ini, percayalah kalau kita sungguh-sungguh membuka hati kita untuk Tuhan, maka kita percaya bahwa Roh Kudus akan bekerja dalam setiap hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian ini, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Amin, haleluya. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Lagi katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Amin, haleluya. Kau hadir di sini. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Amin, Kau Tuhan. hadir Haleluya. di sini. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat pemeliharaan kasih Tuhan buat setiap kami ya Tuhan. Kami masih boleh ada sampai saat hari ini. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Segala puji hanya bagi Tuhan. Kami mau menikmati Engkau Tuhan. Berkaryalah Engkau Roh Kudus melalui ibadah kami ya Tuhan. Dari awal sampai akhir ibadah ini, kuat kuasa-Mu ada bagi setiap kami. Memenuhi setiap kami. Menjamah kehidupan kami ya Tuhan. Teruslah Engkau berkarya ya Tuhan. Mengurapi setiap kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami siap memuji memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Ku tahu Roh Allah ada di sini.
Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita mau terima kebenaran firman Allah dan kita minta kuasa Roh Kudus untuk menguatkan kehidupan kita. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Lagi, katakan Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, Amin. mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong bagi kami yang menguatkan kami Tuhan. Kami penuh dengan kelemahan, tetapi tiap hari kami dibangun dan dikuatkan lewat Roh Kudus-Mu. Tiba saatnya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menguatkan kami, memberkati kami Tuhan. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami percaya lewat kebenaran firman-Mu ini Tuhan, kami semua boleh dikuatkan, kami boleh dimenangkan Tuhan. Dan biarlah Engkau juga urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu sebentar. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera buat kita semua. Kita bertemu lagi dalam doa 10 malam. Dan malam hari ini, firman Tuhan atau renungan buat kita dengan tema Roh Kudus adalah penghibur. Roh Kudus menghiburkan dan memberikan sukacita dalam kehidupan orang-orang percaya. Mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes 15
ayat yang ke-26. Ayat 26 berkata demikian, saya bacakan buat kita semua. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku, puji Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ini kita melihat ada beberapa hal yang disampaikan Yesus kepada murid-murid. Jadi ada beberapa hal, beberapa diantaranya adalah yang pertama adalah supaya mereka menghasilkan buah. Itu dituliskan Yohanes 15 ayat 8 dikatakan di sana, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Jadi yang pertama dalam Injil Yohanes pasal 15 ini, Yesus menyampaikan kepada murid-murid supaya mereka menghasilkan buah. Kemudian yang kedua dikatakan, dalam Injil Yohanes 15 ini dikatakan dalam ayat 17, saya singkat saja menyampaikan hal-hal ini, dikatakan dalam ayat 17, yaitu supaya saling mengasihi, ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Pertama tadi supaya mereka menghasilkan buah, dan yang kedua supaya mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Namun yang ketiga dalam ayat 27, tadi kita baca ayat pokok kita ayat 26, tapi perikopnya juga menyinggung tentang hal ini, yaitu ayat 27, yaitu di sana dikatakan, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Dengan kata lain mereka disampaikan supaya mereka bersaksi, memberitakan tentang Yesus. Memberitakan tentang Yesus. Khusus pada hal yang ketiga ini yaitu memberitakan tentang Yesus. Ketika mereka menyampaikan, memberitakan tentang Yesus, dunia membenci mereka. Dunia tidak suka. Tidak suka karena apa? Karena dosa-dosanya dinyatakan, dibukakan dan diterangi oleh terang Allah. Dunia membenci karena dosanya itu dibukakan sehingga kelihatan bahwa mereka hidup dalam dosa. Makanya mereka membenci. Dalam ayat 18-19 dikatakan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya, ayat 19, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi ketika Yesus menyampaikan kepada murid-murid supaya mereka memberitakan tentang Yesus, dunia tidak suka, dunia membenci mereka. Karena dosa-dosanya dibukakan, dinyatakan, diterangi oleh terang Allah. Dunia membenci, bahkan sampai ayat yang ke-25 dikatakan di sana bahwa tanpa alasan mereka membenci. Jadi hal yang pertama dimulai dari apa? Karena dosa-dosanya diterangi atau dibukakan oleh terang Allah, mereka tidak senang, tidak suka. Sampai kepada hal-hal yang dikatakan tanpa alasan mereka membenci orang yang percaya yang memberitakan tentang Yesus. Namun Allah tidak membiarkan mereka sendirian karena Roh Kudus akan menyertai mereka. Roh Kudus akan menyertai mereka untuk menjadi saksi bagi dunia ini. Sekali lagi, Allah tidak membiarkan mereka sendiri. Dunia membenci karena mereka memberitakan tentang Yesus, memberitakan tentang kerajaan Allah. Dunia membenci karena dosa-dosanya dibukakan, diterangi oleh terang Allah. Mereka tidak senang. Namun Allah memberikan Roh Kudus untuk menyertai mereka. Bahkan dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-16 dikatakan di sana bahwa Roh Kudus itu menyertai mereka selama-lamanya. Roh Kudus itu menyertai mereka selama-lamanya. Sekalipun dibenci atau bahkan sampai pada nanti yang dikatakan di sana dalam ayat yang berikutnya dalam Injil Yohanes pasal 15 ini dikatakan sampai mengalami aniaya
sekalipun dibenci, sekalipun mengalami aniaya, Roh Kudus itu akan memberikan penghiburan dan sukacita. Rasanya nggak masuk akal. Dibenci atau bahkan sampai dianiaya, tapi mereka terhibur, mereka bersukacita karena Roh Kudus yang memberikannya. Pribadi Allah dalam ayat 26 yang sudah kita baca tadi, ayat pokok kita, dikatakan di sana, jikalau penghibur, di sana dikatakan pribadi Allah dinyatakan melalui gelar yang diberikan yaitu penghibur atau pembela. Nah, disinilah letaknya dikatakan mereka memberitakan Yesus, mereka dibenci atau bahkan sampai dianiaya, mereka terhibur, mereka bersukacita karena ada Roh Kudus yang menghibur bahkan membela mereka. Dalam menghadapi kebencian, dalam menghadapi ketidakpercayaan dunia ini, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Kalaupun mengalami hal-hal yang seperti tidak diinginkan, rasanya bertolak belakang dengan apa yang mereka harapkan sebenarnya, tetapi disitulah Roh Kudus ini memberikan penghiburan, bahkan memberikan sukacita. Nah, mari kita melihat beberapa contoh dalam Alkitab, bagaimana Roh Kudus itu memberikan penghiburan dan sukacita sekalipun mereka mengalami dibenci atau bahkan sampai dianiaya dan sebagainya. Contoh yang pertama kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-5, ini pengalaman dari Rasul Petrus dan Yohanes. Kisah Para Rasul pasal yang ke-5, ayat yang ke-41. Kisah Para Rasul pasal yang ke-5, ayat 41. Firman Tuhan berkata, rasul-rasul itu, yaitu Petrus dan Yohanes, meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Ada satu kalimat dikatakan, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Mereka baru saja meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, bukan berarti karena mereka diberikan hadiah, diberikan sesuatu yang menyenangkan hati mereka. Kalau kita melihat peristiwa sebelum-sebelumnya yang terjadi adalah dikatakan di sana dalam yang keempat, khususnya ayat yang ketiga, ketika mereka dikatakan memberitakan tentang Yesus, mereka ditangkap, bahkan dipenjara. Kemudian maju lagi ke pasal yang kelima, khususnya ayat 17 sampai ayat 18 dikatakan di sana, mereka ditangkap dan dipenjarakan lagi. Jadi keluar masuk penjara, dan kalau sudah keluar masuk penjara tentu mengalami aniaya. Bahkan ada ayat dalam ayat 40 dikatakan di sana, saya bacakan saja supaya lebih jelas. Kisah Para Rasul 5 ayat 40. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka. Menyesah. Terjemahan lain dikatakan mereka dicambuk, dihukum cambuk. Nah, ketika mereka diperhadapkan ke sidang mahkamah dan setelah meninggalkan sidang mahkamah itu, mereka bergembira, ada sukacita. Padahal mereka baru saja mengalami ditangkap, dipenjara, dianiaya, tapi tetap mereka bergembira, bersukacita. Kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa mereka dapat demikian mengalami sukacita itu? Ternyata peristiwa itu, hal itu dimulai dari, kita tahu bersama, dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat, mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus inilah yang memberikan mereka penghiburan, pembelaan, bahkan memberikan sukacita. Kalaupun mereka karena memberitakan tentang Yesus, mengalami bukan hanya dibenci, bahkan dianiaya. Tetapi mereka bergembira.
Itu tadi yang disebutkan dalam ayat yang ke-41 dari Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Mereka meninggalkan sidang mahkamah agama itu dengan gembira. Ada sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka bukan dari kekuatan manusia, tetapi peran Roh Kudus, pekerjaan penghibur itu. Dia menghibur dan memberikan sukacita sehingga ada rasa gembira dalam hati mereka, dalam hidup mereka. Kemudian contoh yang kedua, kita melihat dalam surat Filipi, terkenal ini, surat Filipi ini dari Rasul Paulus. Kalau tadi kita melihat contoh dari Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, sekarang kita akan melihat contoh yang kedua. Kita baca aja satu ayat dalam surat Filipi pasal yang keempat. Filipi 4 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, kita tahu bersama atau bahkan kita sudah mendengar atau banyak sekali kita belajar tentang surat Filipi. Tetapi untuk mengingatkan saja, surat Filipi ini ditulis dan dikirimkan sewaktu Rasul Paulus dipenjarakan di Roma. Dan itu tertulis juga dalam Filipi 1 ayat yang ke-13. Nah, tentu keadaan seseorang yang terpenjara di penjara, tentu keadaan yang tidak menyenangkan. Tetapi dalam keadaan yang seperti itu, dia masih menuliskan surat, dan surat Filipi ini salah satu dikatakan tema besarnya adalah bersukacita dalam Tuhan. Kenapa bisa dapat bersukacita? Kenapa mereka masih bisa dikatakan bergembira di dalam Tuhan? Nah, kalau kita mundur lagi jauh ke belakang, ada kekuatan, ada sesuatu yang bekerja di dalam diri mereka, sekalipun dalam keadaan seperti yang dialami oleh Rasul Paulus ini, mereka dipenjarakan karena memberitakan Kristus, memberitakan Yesus. Mereka dianiaya, mengalami siksaan, tapi tetap bersukacita. Karena ada Roh Kudus tentunya, yang memberikan penghiburan dan sukacita dalam hidup mereka. Nah, buat kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara-saudara saat ini, tapi sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita diminta oleh Tuhan sendiri supaya kita juga bersaksi tentang Yesus. Menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi hal yang harus kita pahami adalah dunia tidak suka, tidak senang. Dunia membenci. Karena barangkali dikatakan, seperti di awal tadi saya singgung, dosanya dibukakan dan mereka tidak senang akan hal itu. Bahkan pada satu saat pun dibenci tanpa alasan. Tapi percayalah, ada Roh Kudus yang menyertai kita. Ada kekuatan Allah yang senantiasa menolong, menghiburkan, bahkan memberikan sukacita. Sehingga kita tetap bergembira seperti tadi yang dialami oleh Rasul Petrus dan Yohanes. Demikian juga yang dialami oleh Rasul Paulus, sehingga dia berkata, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dalam hal kita menyaksikan tentang Yesus. Kalaupun kita mengalami masalah, persoalan, hal-hal yang kesulitan sehari-hari, bahkan keadaan-keadaan yang diperhadapkan buat kita saat-saat ini, percayalah, Roh Kudus selalu ada buat kita. Dia menghibur, memberikan sukacita, sehingga kita tetap mampu, kuat, menghadapi semua apa yang dihadapkan dalam kehidupan kita. Karena itu, percaya kepada Tuhan. Terimalah Roh Kudus. Minta supaya kita dipenuhkan oleh kuasa-Nya. Kuasa Allah, Roh Kudus, Dia menghiburkan, Dia memberikan sukacita, sehingga kita tetap kuat sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Sekali lagi supaya kita lebih pahami dengan baik, salah satu hal yang dimintakan oleh Tuhan dalam hidup kita adalah bersaksi tentang Dia. Bahkan Roh Kudus itu pun bersaksi, membela
orang-orang yang percaya kepadanya dan yang mau bersaksi tentang dia, kalaupun dunia membenci atau bahkan sampai mengalami aniaya, ada sukacita tetap. Ada kegembiraan seperti yang dialami tadi saya sebut Rasul Petrus dan Yohanes. Mereka bergembira karena Roh Kudus itu memberikan penghiburan. Kita pun sebagai anak Tuhan, mari bersaksi tentang Yesus. Ini tugas kita juga. Tetapi jangan lupa, Roh Kudus itu menyertai kita selama-lamanya. Roh Kudus itu yang memberikan sukacita, penghiburan, bahkan pembelaan. Sehingga kita tetap bersukacita. Seperti Rasul Paulus tadi katakan dalam surat Filipi. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacita. Karena itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara, semua yang mendengar tayangan ini. Percaya kepada Tuhan Yesus. Minta supaya kita dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Maka kita pun dalam menghadapi apapun yang kita hadapi saat ini, bahkan yang akan datang. Kadangkala yang kita hadapi, yang kita alami, bertolak belakang barangkali dengan apa yang kita harapkan. Tetapi percayalah, kalau Tuhan menyertai kita, kalau Roh Kudus menyertai kita, ada kekuatan, ada penghiburan, dan ada sukacita yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tetap berkata, Tuhan Yesus selalu baik buat kita. Haleluya. Kiranya Tuhan yang memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan yang saya bagikan buat kita semua. Kiranya memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Kita buka hati kita. Kita minta Roh Kudus-Nya memenuhi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah. Mari juga kita bersama-sama menyembah Tuhan. Kita buka hati kita. Dan minta Roh-Nya memenuhi kehidupan kita. Minta Roh Kudus bekerja, Dia memberikan damai dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita nyanyikan pujian. Bila Roh Tuhan bekerja, ada damai dalam hidupku. Haleluya. Bila Roh Tuhan bekerja, Amen Tuhan. ada penghiburan dalam percobaan, ada terang hidup, pertolongan serta kami buka hati kami, Roh-Mu bekerja dalam hidup kami saat ini ya Tuhan. Haleluya. Damai dalam hidup kami, ada kasih, ada sukacita dalam hidup kami. Amin. Berikan penghiburan segala apapun yang kami hadapi. Amin.
menyembah Engkau Tuhan. Sama-sama kita menyembah Dia. Buka hati untuk Roh Kudus memenuhi hidup kita. Haleluya. Bekerjalah Tuhan dalam hidup kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Penuhi kami dengan Roh Kudus yang memberikan penghiburan, yang memberikan sukacita dalam hidup kami Tuhan. Dalam berbagai percobaan, Kau senantiasa menyertai hidup kami, akan memberikan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami buka hati kami untuk dipenuhi dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kami buka hidup kami buka hati kami. Penuhilah kami Tuhan, penuhi ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, bekerjalah. Yang manis datang, Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. haleluya. Roh Kudus yang Mari datanglah datang ke ke atasku Tuhan, haleluya. Roh Kudus yang manis datang ke atasku.
melihat kerinduan kami saat ini Tuhan. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Menghibur, menguatkan, berikan sukacita dalam hidup kami. Bersaksi tentang Engkau, Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Yesus, 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 Yesus. Buka hati kami, penuhilah Tuhan. Datanglah, penuhilah kami. Haleluya, haleluya.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah, mari tetap menyembah Tuhan. Miliki tetap kerinduan, saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus setiap hari dalam hidup kita. Dia yang memberikan sukacita, Dia yang memberikan penghiburan. Kita perlu setiap hari. Roh Kudus, kami mengasihi Engkau. Haleluya. 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 Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih buat pimpinan-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu bagi kami saat ini ya Tuhan. Kami tetap rindu Engkau memimpin, memegang tangan kami sampai Engkau datang kembali. Dan kami bersama-sama masuk dalam sorga yang mulia. Terima kasih ya Tuhan buat malam atau saat yang indah ini. Kami dapat menikmati hadirat Tuhan. Lewat pujian, lewat firman Allah, lewat penyembahan kami pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan kami tetap merindukan Engkau terus bekerja dalam hidup kami. Roh Kudus, Engkaulah penghibur yang memberikan penghiburan dan sukacita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkatilah semua kami yang hadir, semua kami yang mendengar, semua kami yang sudah menikmati hadirat-Mu dalam ibadah ini. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa, mengucap syukur buat semuanya. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.